Pagi itu, udara di kaki Gunung Prau terasa lebih dingin dari biasanya. Hembusan angin datang dari barat, membawa aroma tanah basah yang menguap dari sisa hujan semalam. Langit tampak pucat, seperti menyimpan awan-awan kelabu yang enggan menghilang. Hari itu mestinya menjadi hari biasa bagi basecamp Gunung Prau. Beberapa pendaki datang, beberapa pergi, tak ada hal yang terlalu menarik perhatian. Namun kehadiran 6 pemuda yang datang dengan mobil sewaan berwarna putih itu, membuat petugas basecamp menatap sedikit lebih lama daripada biasanya. Mereka adalah Raffi, Bagas, Aldi, Rehan, Dimas, dan Fadel, 6 sahabat lama yang baru bisa berkumpul setelah bertahun-tahun sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Perjalanan ini direncanakan sebagai reuni kecil, sebuah kesempatan untuk kembali ke masa-masa ketika mereka sering menjelajahi gunung bersama. Mereka tampak ceria, bercanda di depan meja registrasi, sama sekali tidak menunjukkan tanda bahwa pendakian ini akan menjadi yang terakhir kali dunia melihat mereka. Raffi, yang selalu menjadi koordinator perjalanan, menyerahkan identitas kelompok sambil bertanya kondisi jalur hari itu. Petugas basecamp, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan jaket hitam tanpa nama, menjawab dengan nada datar bahwa cuaca agak tidak stabil dan beberapa jalur tidak direkomendasikan. Ia menatap ke 6 pendaki itu seperti sedang menimbang sesuatu. Kalau bisa, jangan lewat jalur lama, katanya sambil menunduk sedikit, seolah berbicara setengah berbisik. Banyak yang tersesat. Nada suaranya tidak mengandung ancaman, tapi ada yang terasa aneh, seperti sebuah kekhawatiran yang tidak pernah diceritakan utuh. Bagas tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Namanya juga jalur lama, Pak. Pasti sepi. Kita justru cari suasana yang beda. Petugas itu tidak menjawab. Ia hanya memindai ke 6 nama itu, mencatat jam mulai pendakian, lalu meletakkan buku registrasi lebih cepat dari biasanya. Tangannya bahkan terlihat sedikit gemetar saat menyerahkan kembali kartu identitas. Dimas yang selalu peka terhadap atmosfer sekitar berbisik kepada Raffi. Lo ngerasa gak sih? Paknya kayak nyembunyiin sesuatu. Raffi hanya menepuk bahunya. Biasalah, mungkin banyak pendaki yang bandel. Tapi nyatanya, suasana di sekitar basecamp memang terasa sedikit berbeda dari biasanya. 2 petugas lain terlihat berbicara pelan di sudut ruangan, melirik ke arah mereka sesekali. Beberapa pendaki yang baru turun gunung berjalan terburu-buru menuju parkiran tanpa banyak bicara. Bahkan suara burung yang biasa terdengar di pagi hari terasa jauh lebih jarang. Saat ke-6 pemuda itu memeriksa perlengkapan mereka, terlihat kamera CCTV di atas pintu masuk basecamp, kamera kecil yang bergerak sedikit ke kiri seolah sedang mengikuti mereka. Fadel sempat menatapnya beberapa detik sebelum memasang raincoat. Kayak ngerekam semua gerakan kita deh, gumamnya. Ya iyalah, standar basecamp kali, timpal Aldi. Tapi kamera itu memang bergerak sedikit terlalu mengikuti, seolah mengamati mereka lebih dari sekadar monitoring keamanan. Ketika akhirnya mereka mulai berjalan menuju jalur pendakian, suasana hening menyambut langkah pertama mereka di pintu gerbang. Biasanya, akan ada sekelompok pendaki lain yang menyusul di belakang, atau beberapa guide lokal yang ramah menyapa. Namun hari itu, hanya ada mereka berenam. Langkah kaki mereka memecah keheningan tanah basah. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, membuat jarak pandang tidak lebih dari beberapa puluh meter. Jalur awal cukup landai dan berkerikil, mengarah ke hutan pinus yang berdiri rapi seperti barisan prajurit. Perjalanan dimulai dengan penuh energi. Raffi memimpin di depan sambil memeriksa GPS dan peta digital. Dimas merekam video untuk vlog kecil yang ingin ia buat. Bagas dan Aldi sibuk bercanda, sementara Fadel dan Rehan mengikuti dari belakang sambil menikmati suasana. Namun kejanggalan pertama muncul tidak lama setelah mereka memasuki kawasan hutan pinus. Suara angin yang seharusnya berdesir lembut terdengar sedikit berbeda. Lebih berat, lebih dalam, seolah berasal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar angin. Rehan, yang selalu sensitif terhadap perubahan alam, menghentikan langkahnya sejenak. Tunggu. Kalian dengar suara itu? Semua berhenti. Diam sesaat. Suara itu muncul lagi. Hembusan panjang, rendah, bukan seperti angin, tapi seperti seseorang yang menarik napas perlahan dari kejauhan. Nah, kan? Apa gue doang yang dengar? Lanjut Rehan. Aldi menepuk pundaknya. Udahlah,
"Lu kebanyakan nonton horor." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi suasana semakin berubah ketika mereka tiba di persimpangan jalur. Di kiri ada jalur resmi yang masih cukup jelas, dipakai banyak pendaki. Di kanan, ada jalur lama yang sudah mulai tertutup semak dan ditandai dengan papan kayu usang bertuliskan, "Tidak dianjurkan masuk." Cat merahnya sudah pudar, tapi tulisan itu masih bisa terbaca. Raffi memandang papan itu cukup lama. Kayaknya ini jalur yang dibilang petugas tadi. Bagas menimpali, "Tapi ini jalur yang gue lihat dulu di forum. Pemandangannya lebih sepi dan bagus. Ayolah, kita kan mau cari yang beda." Fadel juga mengangguk setuju, meski matanya tetap terpaku pada papan peringatan itu. Ada rasa enggan yang tidak ia mengerti. Akhirnya, dengan keyakinan bahwa mereka cukup berpengalaman, mereka memutuskan masuk ke jalur lama itu. Detik itu jugalah suasana berubah semakin aneh. Pepohonan terasa lebih rapat, cahaya matahari masuk lebih sedikit, dan udara menjadi lebih lembab. Langkah kaki mereka kini menginjak tanah lumut yang tebal, seperti memasuki wilayah yang lama dibiarkan tanpa pengunjung. Di beberapa titik, Dimas memotret sesuatu yang menurutnya unik. Sebuah batu besar dengan bekas ukiran samar, ranting-ranting yang seolah disusun membentuk simbol acak, dan suara gemerisik yang terdengar lebih sering tetapi tidak pernah menunjukkan sosoknya. "Tapi gue yakin ada yang ngikutin dari tadi," ujar Aldi pelan. "Kayak ada yang jalan pelan di belakang semak." Raffi berhenti dan memeriksa sekeliling. Tidak ada apa-apa, hanya hutan dan kabut. "Kalaupun ada, mungkin hewan kecil," katanya, meski ia sendiri tidak terlalu yakin. Karena entah mengapa, ada nuansa seperti mereka sedang diawasi. Ketika hari mulai siang, mereka tiba di area kecil yang relatif datar untuk beristirahat. Di sini, Dimas memutar kembali beberapa video yang ia rekam sebelumnya. Yang membuat mereka semua terdiam bukan gambarnya, melainkan suara latar yang tiba-tiba terdengar jelas. Suara napas panjang, berat, sangat pelan, namun ritmenya terlalu teratur untuk dianggap sebagai suara angin. Semua saling pandang. "Ini, dari mana?" tanya Fadel dengan suara gemetar. Dimas menggeleng. "Waktu rekam, gue gak denger apa-apa." Raffi menyahut cepat. "Oke, kita lanjut naik. Jangan pikir macam-macam dulu." Namun sejak saat itu, tawa mereka berkurang. Langkah menjadi lebih hati-hati. Dan kabut yang mulai turun perlahan terasa seperti mengunci mereka di dalam wilayah yang tidak seharusnya mereka masuki. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, di base camp, rekaman CCTV yang merekam keberangkatan mereka mulai mengalami gangguan. Gambar tiba-tiba terdistorsi, lalu sebagian hilang. Petugas yang tadi memperingatkan mereka hanya bisa memandangi layar dengan wajah tegang, seolah menyadari apa yang mungkin akan terjadi. Dan begitulah awal dari cerita hilangnya 6 pendaki itu. Perjalanan memasuki hutan lumut, tanda-tanda awal gangguan, dan penyempitan jalur. Langit yang tadi kelabu kini mulai memutih oleh lapisan kabut tipis yang turun perlahan. Semakin jauh mereka masuk ke jalur lama Gunung Prau itu, semakin tebal pula kabut yang menyelimuti pepohonan di sekeliling mereka. Cahaya matahari hanya menembus sebagai garis-garis pucat di sela batang pohon. Tidak seperti jalur resmi yang lebih terbuka dan ramai, jalur ini terasa seperti lorong waktu, sunyi, lembab, dan asing, seakan-akan sudah lama tidak disentuh manusia. Raffi berjalan paling depan. Wajahnya terlihat serius, berbeda dengan ekspresinya yang biasanya santai. Ia terus memeriksa GPS, memperhatikan arah mata angin, dan memastikan tanda-tanda alam masih sesuai dengan peta. Namun setiap beberapa menit sekali, GPS itu seperti kehilangan akurasi. Titik biru bergerak sendiri, meski mereka berhenti atau berjalan lambat. "Gila, ini kompas gue muter sendiri," keluh Bagas sambil memperlihatkan kompas analog yang jarumnya berputar pelan, lalu berhenti, lalu berputar lagi. "Tahan dulu," kata Raffi sambil mendekat. "Bisa jadi karena medan magnet di sini beda. Tapi masa beda segininya?" Fadel ikut melihat. Pohon-pohon doang ini. Meski bercanda, mereka semua mulai merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak seimbang di jalur ini. Mereka melangkah lebih jauh. Jalur semakin mengecil, berubah menjadi setapak selebar satu orang dan menurun ke arah lembah. Di kiri kanan, lumut tebal membungkus batang-batang pohon, membuat semuanya tampak seperti hutan yang membeku dalam waktu.
Aroma tanah basah semakin kuat, bercampur dengan bau dedaunan yang membusuk. Suara-suara alam pun terasa berbeda. Jika biasanya pendaki mendengar burung, serangga, atau gemerisik ranting, di jalur ini suara itu minim. Yang terdengar hanyalah langkah kaki mereka yang menginjak tanah lembut, dan sesekali suara hembusan angin berat, suara yang sejak tadi membuat mereka tidak nyaman. Sudah sekitar setengah jam berjalan, ketika Rehan pelan-pelan menghentikan langkahnya. Nafasnya memburu, namun bukan karena lelah. "Gue, kayak lihat sesuatu di belakang tadi," katanya pelan. "Apaan?" tanya Aldi yang paling dekat dengannya. Rehan menelan ludah. "Kayak orang, berdiri di belakang pohon gede itu." Semua spontan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa, hanya kabut dan pepohonan rapat. Namun karena kabut yang tebal, jarak pandang hanya sekitar 10 meter. Siapapun yang bersembunyi sedikit lebih jauh tidak akan terlihat. "Jangan bikin panik dulu," ujar Raffi, tapi nadanya juga berubah lebih hati-hati. "Kita lanjut. Jangan terlalu sering berhenti." Mereka berjalan lagi, lebih diam, lebih tegang. Beberapa menit kemudian, Dimas yang sedang merekam video tiba-tiba berhenti mendadak. Ia mengangkat kameranya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke sisi kiri jalur. "Suara tadi kedengeran dari sini," katanya pelan. "Suara apa?" tanya Raffi. "Kayak ada yang jalan pelan. Kayak langkah pelan banget, tapi bukan hewan kecil." Semuanya terdiam. Bahkan angin seolah berhenti sebentar. Lalu, gemerisik halus muncul. Bukan seperti ranting jatuh, tapi seperti seseorang menyentuh dedaunan tanpa ingin ketahuan. Pelan, sangat pelan. "Udah, jangan direkam dulu," bisik Fadel, tidak tahu kenapa ia merasa harus berbisik. Dimas menurunkan kameranya, namun matanya tetap menatap semak di samping jalur. Ia yakin ada sesuatu di balik kabut itu. Tapi lagi-lagi, tidak ada yang muncul. Setelah itu, perjalanan kembali sunyi. Tidak ada yang berani bicara lebih dari 1-2 kalimat. Mereka semua merasakan hal yang sama, rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seakan-akan hutan ini bukan sekadar sunyi, tapi seperti menyimak. Sekitar 1 jam setelah masuk jalur lama, mereka menemukan sebuah persimpangan kecil, sesuatu yang tidak tertanda di peta manapun. Ada 2 jalur sempit, satu menurun, satu naik sedikit berbelok ke kanan. "Harusnya jalurnya lurus terus," kata Raffi sambil membandingkan peta digital di HP-nya dan jalur di depan mereka. "Tapi ini gak ada di aplikasi maupun peta kompas gue." "Tadi di grup pendaki ada yang bilang jalur lama banyak cabangnya," ucap Bagas, mencoba tetap tenang. "Katanya dulu dibuat-buat akses warga sekitar, tapi udah gak dipakai. Kalau gitu kita pilih yang atas." Raffi mengambil keputusan cepat agar tidak terlalu banyak waktu terbuang. Yang bawah terlalu gelap dan kelihatannya makin ke lembah. Mereka semua mengangguk setuju, meski Fadel sempat melihat beberapa tanda di batang pohon, garis merah pucat seperti bekas cat yang nyaris hilang. Ia menunjukkannya pada yang lain. "Ini apa? Ya? Ada jalur lama lain?" tanyanya. Raffi memeriksa. "Kayaknya tanda lama deh. Tapi udah pudar banget." "Kenapa kayak disembunyikan gitu?" bisik Fadel, tapi ia tidak mendapat jawaban. Mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur yang menanjak ringan. Jalan semakin sempit, hanya cukup untuk 1 orang per baris. Pepohonan di sini lebih tinggi dan lebih rapat, menutupi sebagian besar langit. Cahaya semakin sedikit, kabut semakin tebal. Di beberapa bagian, kabut seperti menggantung di satu titik, tidak bergerak meski angin bertiup. Aldi, yang biasanya paling santai, kini terlihat paling gelisah. "Gue dari tadi ngerasa jalurnya muter-muter," keluhnya. "Kayak kita gak maju-maju." "Enggak lah," jawab Raffi. "Tadi gue catat posisi. Kita masih di arah yang benar." Tapi kenyataannya, setelah 2 jam berjalan, suasana jalannya terasa sama saja. Pepohonan tinggi, lumut tebal, tanah licin, dan kabut dingin. Tidak ada tanda bahwa mereka mendekati pos manapun. Mereka berhenti sejenak untuk makan. Saat duduk, Fadel membuka tasnya, dan mendapati botol minumnya berembun dari dalam, seolah terkena udara sangat dingin. Padahal suhu tidak sedingin itu. "Kenapa ini dingin banget?" tanyanya. Dimas memegang botol itu dan mengernyit.
Kayak dari kulkas. Rehan menatap sekeliling. Nafasnya terlihat samar, seolah suhu turun drastis. Lu ngerasa gak? Dingin banget di sini. Tadi gak sedingin ini. Aldi ikut mengeluh, merapatkan jaketnya. Raffi berdiri, mencoba tetap rasional. Ayo lanjut jalan. Kalau kita diam terlalu lama, badan makin dingin. Mereka bangkit. Tapi saat bersiap melanjutkan perjalanan, dari balik kabut terdengar sesuatu. Bukan suara angin, bukan suara hewan, melainkan suara seperti langkah, 3 langkah pelan, kemudian berhenti. Semua terdiam. Jantung mereka serasa berhenti bersamaan. Sret, sret, sret. Langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tapi mereka tidak melihat siapapun. Ada yang ngikutin kita. Bisik Bagas, suaranya hampir tidak terdengar. Tapi dari tadi gak muncul-muncul. Tambah Dimas, tangannya gemetar memegang kamera. Raffi menarik napas panjang, mencoba bersikap tegas. Oke, kita jangan panik. Kita jalan terus. Jangan lihat ke belakang. Fokus ke jalur. Dan meski jantung mereka berdebar keras, mereka mengikuti perintah itu, melangkah maju tanpa menoleh, mencoba tidak terpancing oleh suara yang entah milik siapa. Namun satu hal jelas bagi mereka. Mulai dari sini, pendakian tidak lagi terasa seperti pendakian. Ada sesuatu di antara pepohonan kabut itu. Sesuatu yang tidak ingin mereka pergi, tetapi juga tidak sepenuhnya terlihat. Hari mulai gelap, jalur semakin asing, dan pengalaman tidak wajar pertama yang membuat mereka sadar ada sesuatu yang salah. Kabut kini semakin tebal, menggulung seperti ombak putih yang menelan pepohonan satu persatu. Jam menunjukkan pukul 14.47, saat Raffi terakhir kali melihat layar ponselnya sebelum sinyal hilang total. Suasana gelap yang biasanya muncul menjelang sore terasa datang terlalu cepat. Matahari seolah tersembunyi di balik tirai kabut yang tak berhenti bergerak, meski angin nyaris tidak terasa. Harusnya kita udah mulai ketemu pos pohon Cantigi, gumam Raffi sambil melihat peta. Tapi ini, sama sekali bukan area Cantigi. Yang mereka lihat hanyalah deretan pohon tinggi tanpa daun rendah. Batangnya licin dan memanjang ke atas seperti menara cemara. Tidak ada tanda vegetasi khas Cantigi ungu yang biasanya tumbuh rapat di jalur utama. Yang lebih aneh lagi, jalur tanah yang mereka ikuti sejak tadi semakin mengecil, terhimpit oleh akar-akar raksasa yang seolah sengaja merentang melintang, memaksa mereka melangkah hati-hati. Rehan mengusap lengannya. Gue ngerasa ini bukan jalur pendaki deh. Ini kayak jalur hewan atau apa gitu. Ya tapi dari tadi gak ada suara hewan sama sekali, balas Fadel. Gue justru lebih takut kalau malah semuanya terlalu sepi begini. Dan itu memang benar. Tidak ada suara. Tidak ada burung. Tidak ada serangga. Tidak ada dedaunan yang bergerak. Yang ada hanyalah hembusan napas mereka sendiri. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, keanehan makin terasa. Setiap kali mereka menempuh beberapa meter, kabut justru semakin padat, membuat jarak pandang hanya sekitar 5 langkah di depan. Seolah-olah mereka sedang berjalan di lorong sempit yang bergerak bersama mereka. Dimas, yang biasanya paling cerewet dan suka merekam video, kini memegang kameranya tanpa menyalakannya. Tangannya gemetar tipis, bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Ada yang aneh dari kabut ini, katanya pelan. Kayak bukan cuma kabut, kayak ada yang bergerak di dalamnya. Sontak Aldi menoleh cepat. Gerak gimana? Gue gak tahu, kayak bayangan. Tadi gue lihat sesuatu lewat dari belakang Raffi, tapi mungkin cuma halusinasi. Raffi tidak menanggapi, ia terlalu fokus mencari tanda jalur. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun tanda pendakian. Tidak ada pita penanda. Tidak ada bekas kaki pendaki lain. Tidak ada apapun yang bisa membuktikan bahwa jalur ini pernah digunakan manusia dalam beberapa tahun terakhir. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil yang tampak seperti cekungan di tengah hutan. Ketinggian pohon menurun sedikit, dan tanah di bawah kaki terasa lembab sampai-sampai mengeluarkan aroma lumut basah. Di tengah cekungan itu berdiri sebuah pohon besar yang tidak seperti pohon lainnya. Batangnya sangat besar, diameternya mungkin 3 meter, dan kulitnya gelap seperti terbakar. Bagas menatap pohon itu lama, bahkan terlalu lama. Sumpah, katanya pelan, suaranya bergetar, kayak pernah lihat pohon ini.
Fadel menoleh bingung. Kamu pernah ke sini? Bagas menggeleng cepat. Enggak. Tapi rasanya, ini pohon yang sama kayak di cerita yang gue baca. Cerita pendaki yang tersesat. Nada suaranya langsung mengubah atmosfer. Raffi cepat-cepat memotong. Jangan mulai. Kita istirahat sebentar, tapi jangan lama. Mereka duduk di sekitar pohon besar itu. Namun baru beberapa detik, Rehan memegang kepalanya sambil mengerang. Kenapa, Han? Tanya Dimas. Gue, suara itu lagi. Dari tadi. Rehan memejamkan mata. Suara, napas panjang itu. Dekat banget sekarang. Semua langsung merinding. Mereka saling memandang tanpa kata. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani mengatakannya keras-keras. Aldi tiba-tiba berdiri. Gue mau cek area sekitar. Tunggu, teriak Raffi, namun Aldi sudah melangkah cepat ke sisi kanan pohon besar. Ia hanya pergi beberapa detik, lalu berlari kembali. Mampus, kalian harus lihat ini, katanya sambil terengah. Mereka mengikuti Aldi menuju titik itu, sekitar 5 langkah dari pohon besar, di balik rimbunan semak. Di tanah, terlihat beberapa batang kayu dipasang tegak, membentuk tanda yang tidak jelas, seperti simbol atau penanda lama. Kayu-kayu itu berlumut tebal, namun ada satu yang masih menunjukkan sisa ukiran. Meski samar, garis lekukannya terlihat seperti simbol segitiga dengan lingkaran di tengah. Ini apa? Tanya Fadel. Rehan menggeleng. Bukan tanda pendaki. Bukan tanda SAR. Bukan tanda jalur adat juga. Lo yakin? Tanya Raffi. Rehan mengangguk. Gue dulu ikut mapala kampus. Gak ada tanda begini. Ada orang sini yang pernah pakai jalur ini kali. Aldi mencoba merasionalisasi. Tapi simbolnya asing. Gumam Dimas. Dan kenapa cuma satu yang kelihatan jelas? Kayak baru ditandai. Semua terdiam. Lalu tiba-tiba ada suara. Bukan hembusan angin. Bukan ranting patah. Melainkan suara krek, krek, seperti seseorang injak ranting dari belakang mereka. Mereka serentak menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas, semakin dekat, tapi tidak ada sosoknya. Ada yang jalan, bisik Bagas. Bukan hewan. Fadel mundur perlahan. Langkah itu terdengar seolah memutari mereka dari kejauhan, namun tetap tak terlihat. Rasanya seperti seseorang sedang berjalan mengitari perimeter cekungan, mengobservasi mereka dari balik kabut. Raffi akhirnya mengambil keputusan cepat. Kita gak bisa diam di sini. Ini bukan tempat buat istirahat. Kita pergi sekarang. Mereka semua berdiri, tanpa satupun yang berani menoleh ke arah suara itu lagi. Namun saat mereka hendak meninggalkan area itu, Dimas memandang ke arah pohon besar dan berhenti sejenak. Hah? Gumamnya. Apalagi? Tanya Rehan yang sudah benar-benar gelisah. Pohon itu, lo lihat deh. Dimas menunjuk ke batang pohon raksasa itu. Ada sesuatu yang tidak mereka lihat sebelumnya. Di permukaan batang pohon besar itu terdapat bekas goresan, panjang dan dalam, seolah dicakar sesuatu yang sangat kuat. Goresan itu membentuk 3 garis besar yang memanjang dari atas ke bawah. Dan di bagian bawahnya terlihat noda kecoklatan yang tampak seperti darah lama yang sudah mengering. Hutan apa ini? Bisik Fadel. Raffi tidak ingin tahu. Ayo pergi. Sekarang. Mereka berjalan cepat meninggalkan cekungan itu. Namun ada satu hal yang tidak disadari oleh mereka pada saat itu. Bahwa dari balik kabut, seseorang atau sesuatu menyaksikan mereka pergi. Siluet samar itu berdiri tanpa bergerak, seolah menunggu mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Dan ketika mereka melewati batas area itu, kabut kembali menutup jalur di belakang mereka. Seperti menutup pintu. Seperti memastikan tidak ada yang bisa kembali. Langkah demi langkah di jalur yang semakin asing itu membuat keenam pendaki mulai menyadari sesuatu. Mereka tidak lagi berada di jalur resmi Gunung Prau. Meski awalnya mereka mencoba berpikir positif, menganggap mungkin jalur itu hanya cabang kecil atau jalur alternatif. Namun semakin mereka berjalan, semakin banyak tanda yang tidak masuk akal. Pertama, tidak ada satupun tanda trek resmi. Tidak ada papan kecil bertuliskan, pos 3,
atau penanda arah yang biasanya dipasang oleh relawan pendakian. Kedua, vegetasi berubah. Pohon-pohon mulai tumbuh lebih rapat, seakan mengambil alih jalur. Dedaunan semakin menutup cahaya, membuat siang tampak seperti sore menjelang gelap. "Rio, ini bukan jalur yang biasa, kan?" tanya Farel dengan suara pelan, hampir berbisik, seperti takut ada yang mendengarkan. Rio menghela nafas panjang. "Iya, aku tahu. Tapi kalau kita kembali, kabut di belakang terlalu tebal. Kita bisa kehilangan arah. Jadi kita terus masuk ke sini." Laras menatapnya tajam, takut tapi menahan kepanikan. "Kita cari tempat yang lebih terbuka dulu," jawab Rio. "Mungkin setelah keluar dari area ini, kita bisa lihat jalur sebenarnya." Namun itu hanyalah harapan. Beberapa meter kemudian, barulah kejadian aneh berikutnya muncul. Deno, yang sejak tadi berjalan paling belakang sambil membawa tenda, tiba-tiba berhenti mendadak. "Halo?" serunya. Yang lain menoleh. "Ada yang manggil aku," lanjut Zeno, matanya memandang ke kiri hutan lebat. "Ada suara?" tanya Raffi. "Kayak suara cewek, manggil namaku." Laras langsung merinding. "Jangan bercanda, Zen. Aku serius." Suaranya jelas banget. Deno menelan ludah. "Deno, gitu." Pelan, tapi jelas. Rio menatap semua orang. "Kumpul. Jangan ada yang jalan sendiri." Keenam mereka membentuk lingkaran kecil, berdiri berdekatan. Kabut mulai menebal lagi, seperti bergerak mengikuti mereka. Dava mengusap tengkuknya. "Kalian sadar nggak? Dari tadi kabut ini kayak, bukan cuma kabut, kayak bergerak sendiri." Raffi mengangguk. "Yang bikin aku aneh, biasanya kabut dingin. Ini malah rasanya kayak panas lembab." Laras, yang selama ini paling peka, tiba-tiba memegang lengannya sendiri. "Aku nggak enak. Ada yang ngikutin kita dari tadi. Dari pos tadi." Rio menenangkan mereka seperlunya. "Oke, kita tetap tenang. Kita lanjut sedikit lagi sampai nemu lahan datar." Dia tidak ingin memberitahu yang lain bahwa ia sendiri merasa arah kompasnya berubah tanpa sebab. Jarumnya bergerak-gerak liar, seperti tidak menemukan kutub utara sama sekali. Setelah hampir 1 jam berjalan di jalur yang tidak jelas itu, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka kecil. Sebuah cekungan tanah yang dikelilingi pepohonan tinggi. Cahaya matahari nyaris tidak menembusnya. Namun di tengah area itu terdapat sesuatu yang membuat mereka semua terdiam. Sebuah pondok kecil dari kayu tua. Tanpa pintu. Tanpa jendela. Seolah sudah ditinggalkan puluhan tahun. Tetapi ada yang lebih aneh lagi. Pondok itu tidak ada di peta manapun, bahkan tidak masuk logika jalur pendakian perahu. Raffi maju 1 langkah, mencoba melihat lebih jelas. Siapa yang bangun ini? Pendaki? Warga? Tidak mungkin warga, jawab Rio cepat. Jalur sini bahkan tidak ada. Dan pondok ini tua terlalu rapi, tapi juga terlalu sepi. Laras menahan napas. Kayaknya, jangan dekati. Namun Farel, yang masih muda dan belum sepenuhnya memahami naluri bahaya gunung, perlahan berjalan mendekat. Farel, jangan. Rio menahan, tapi terlambat. Farel sudah berada di depan pondok. Ia menatap ke dalam. Gelap total. Ketika ia mencondongkan tubuh sedikit, terdengar dentingan kecil, seperti sesuatu jatuh dari langit-langit pondok. Ada tali atau kayu jatuh, kata Farel gugup. Tapi kosong kok. Deno mengusap wajahnya. Udah, ayo balik. Tempat ini nggak enak dimar. Bra, sesuatu jatuh dari dalam pondok. Sesuatu yang cukup berat. Keenam pendaki melonjak mundur. Suara itu terdengar seperti benda kayu yang ambruk, tetapi anehnya tidak diikuti gema. Rio memutuskan cepat. Kita tidak camping di sini. Kita cari jalur naik lagi. Tapi mau ke arah mana? Tanya Dava. Arah belakang kabutnya makin pekat. Arah kiri dan kanan hutan rapet banget. Arah depan, cuma pondok ini. Untuk pertama kalinya, Rio tidak punya jawaban. Mereka memutuskan beristirahat beberapa menit sebelum memutuskan arah. Namun selama mereka duduk, suasana makin tidak nyaman.
Seperti ada sesuatu yang mengelilingi mereka dari kejauhan. Semua mulai mendengar hal yang sama, suara langkah-langkah samar. Kadang seperti dari kiri, kadang dari belakang. Kadang seperti berada tepat di antara pohon yang hanya berjarak 5 meter dari mereka. Tapi ketika ditatap, tidak ada siapa-siapa. Aku benar-benar nggak suka tempat ini, ucap Laras sambil gemetar kecil. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Farel!" Mereka menoleh. Farel tidak ada di tempat. "Farel?" Rio berteriak. Baru tadi ia duduk di samping Zeno. Ia hanya pergi beberapa meter ke arah kanan untuk buang air kecil. Tetapi jalur itu hanya rimbunan semak. "Farel? Jangan bercanda," teriak Dava. Tidak ada jawaban. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada suara ranting patah. Laras panik. Baru 5 menit kita duduk. Dia nggak mungkin jauh. Mereka segera mencari di sekitar, namun kabut semakin menutup. Semakin mereka berteriak, semakin suara mereka seperti ditelan hutan. Rio berusaha tetap berkepala dingin. "Jangan panik. Kita cari ke arah kanan dulu." Raffi memegang bahu Rio. Kalau dia tidak menjawab, itu berarti. "Jangan lanjutin," potong Rio cepat. Namun ketakutan mulai tumbuh dari wajah mereka. Keenam orang kini tinggal berlima. Dan mereka baru menyadari satu hal. Hutan yang tadinya senyap, kini terdengar seperti berbisik. Seolah ada suara-suara kecil memanggil nama mereka satu persatu. Pelan. Sama. Bergantian. Dan malam belum datang. Mereka baru masuk komplikasi pertama. Baru hilang satu orang. Tapi jalur pulang sudah tidak ada. Keheningan yang menyelimuti hilangnya Farel bukanlah keheningan alami. Bukan keheningan khas hutan yang hanya diselingi suara burung dan daun. Ini adalah keheningan yang diatur. Seakan hutan sengaja menahan napasnya, menunggu apa yang akan dilakukan 5 pendaki yang tersisa. Rio berdiri paling depan, menatap jalur yang ditelan kabut. Nafasnya berat dan cepat, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, ini tidak lagi sekadar pendakian yang salah jalur. Ini sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih tidak bisa dijelaskan. "Kita cari Farel sekarang juga," kata Rio mantap. "Nggak ada yang pisah. Setiap orang tetap dalam jarak 1 lengan." Deno memegang lengan Dava. "Aku nggak ninggalin siapa-siapa lagi." Raffi mengangguk, meski wajahnya pucat. Arah dia tadi ke kanan, tapi jalurnya sudah berubah. Semua menatap arah yang Raffi maksud. Arah itu bukan jalur. Bukan pula ruang terbuka. Yang tampak hanya batang-batang pohon seperti pilar gelap, rapat, tinggi, berdiri seolah seperti dinding. Tidak ada celah untuk manusia lewat. "Tidak mungkin Farel masuk situ, kan?" tanya Laras gemetar. Namun tidak ada yang menjawab. Karena mereka semua tahu satu hal, Farel menghilang tanpa suara, tanpa jejak, tanpa tanda. Dan itu berarti dia tidak berjalan masuk ke situ. Dia dibawa. Atau ditarik. Rio terpaksa mengambil keputusan cepat. "Kita putar ke arah kiri. Cari celah yang bisa kita masukin. Kita harus coba muter radius sekitar tempat hilangnya Farel." Mereka bergerak cepat. Mengitari area itu dengan langkah waspada. Namun setiap kali mereka mencoba memutari arah hilangnya Farel, kabut justru makin mempertebal dirinya, seolah menolak mereka masuk. Satu jalur yang memutar kembali ke tempat semula. Setelah sekitar 15 menit berjalan dalam formasi rapat, Rio berhenti. Matanya melebar. "Tunggu, jangan bilang." Laras menutup mulutnya. "Kita kembali ke pondok itu." Benar. Pondok kosong yang mereka tinggalkan 10 menit lalu kini berada tepat di depan mereka. Bahkan posisi ranting-ranting di tanah sama persis. Seolah mereka tidak bergerak sama sekali. Atau, hutan memutar mereka kembali. Dava mulai gelisah. "Oke, ini udah nggak normal. Kita jalan lurus ke kiri tadi. Nggak mungkin bisa balik ke titik yang sama." "Kita tersesat," kata Raffi. Tersesat bukan karena salah jalan, tapi karena jalurnya berubah. Rio menutup wajahnya sebentar. Ia tahu teori-teori alam, gas kabut tebal, struktur medan yang kacau, fenomena ilusi optik. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan pondok yang kembali tepat sama, arah kompas yang kacau,
dan hilangnya Farel tanpa suara. Apapun yang terjadi, kita jangan berhenti. Kita harus cari titik lebih terbuka, kata Rio sambil mengatur napas. Namun sebelum mereka bergerak lagi, sesuatu terdengar. Suara ranting patah. Pelan, tapi cukup keras. Dari dalam pondok. Refleks mereka mundur satu langkah. Farel, jerit Zeno dengan suara hampir putus. Tidak ada jawaban. Tapi ada bayangan bergerak di dalam pondok. Sangat cepat, seperti melintas. Raffi langsung menarik Zeno. Jangan ke sana, itu bukan Farel. Namun bayangan itu justru bergerak ke arah pintu pondok yang terbuka. Lalu berhenti, seolah mengamati mereka. Laras mulai menangis pelan. Ayo pergi, tolong, pergi sekarang. Rio akhirnya mengambil keputusan paling masuk akal saat itu. Kita naik ke arah Bukit Sabana. Biasanya lebih terbuka. Jalur pasti kembali terlihat. Dua jalur yang semakin tidak wajar. Mereka kembali berjalan, kali ini memaksakan diri mendaki jalur terjal yang sebelumnya tidak mereka lewati sama sekali. Vegetasi semakin liar. Pohon tumbuh melingkar seperti lorong. Batang-batangnya dipenuhi lumut hitam, bukan hijau. Gunung ini berubah, ucap Raffi lirih. Deno menarik napas panjang. Kenapa harus kita yang kena? Karena kita masuk saat gunung gak mau ada yang masuk, jawab Laras tanpa sadar. Dan justru kalimat itu membuat semuanya terdiam. Beberapa menit kemudian, jalur itu tiba-tiba membelah. Bukan 2, bukan 3, tetapi 4 jalur berbeda. Laras langsung memegangi kepala. Jangan dipilih. Jangan sentuh jalurnya. Kenapa? Tanya Dava. Sebelum Farel hilang, dia lewat jalur yang kayak gini, jalur yang tiba-tiba muncul. Rio mengangkat kompas yang tidak lagi bergerak. Kita tidak bisa pakai ini. Kita pilih jalur yang paling tinggi arahnya, jalur kepunggungan. Namun saat mereka memeriksa keempat jalur itu, semua jalur mengarah ke atas. Ini perangkap, kata Raffi tegas. Deno menelan ludah. Gunungnya bikin 4 jalur palsu. Mereka saling pandang. Pilihan apapun sama berbahayanya. Namun mundur bukan opsi. Akhirnya Rio menunjuk jalur kedua dari kiri. Kita pilih ini. Pegang bahu orang di depan. Jangan lepas. Mereka masuk ke jalur itu. Langkah pertama. Langkah kedua. Langkah ketiga. Lalu mereka berhenti. Semua berhenti. Karena jalur yang baru saja mereka pilih tadi, berubah dalam hitungan detik. Di belakang mereka bukan lagi jalur bercabang, tapi dinding pohon yang menutup. 3 suara Farel yang bukan Farel. Ketika mereka sudah mulai panik, sebuah suara muncul dari kejauhan. Rio, tolong. Semua mendongak. Itu suara Farel. Lembut, pelan. Seolah dari seseorang yang sangat lelah. Tapi arah suara itu datang dari dalam hutan yang sangat gelap. Bukan jalur manapun. Farel, kamu di mana? Teriak Rio. Namun sebelum mereka bergerak mengikuti suara itu, Raffi menahan Rio dengan kekuatan penuh. Itu bukan Farel. Dava marah. Kok kamu tahu? Itu jelas suara Farel. Raffi menggeleng. Itu bukan nadanya. Bukan caranya ngomong. Itu seperti suara yang mencoba meniru. Dari dalam gelap, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Rio, sini. Laras, Deno, sini. Tolong, aku kedinginan. Laras hampir pingsan. Itu bukan dia, bukan. Suara itu memanggil satu persatu nama mereka. Dengan suara Farel. Atau sesuatu yang meniru Farel. Raffi berbisik penuh ketakutan, yang memanggil kita dari sana ingin kita masuk. Dan kalau kita masuk, kita tidak keluar. 4 gunung mengambil korban kedua. Saat mereka mundur perlahan menjauhi suara itu, kabut tiba-tiba menyentak ke arah mereka. Bukan tertiup angin, tapi bergerak seperti tangan besar. Raffi berteriak, lari. Semua berlari, menembus jalur sempit tanpa tahu arahnya. Nafas tersengal. Tanah licin. Ranting mencakar kulit. Namun kabut bergerak mengikuti, seperti sesuatu yang hidup.
Tapi di tengah pelarian itu, terjadi sesuatu yang membuat mereka berhenti seketika. Jeritan Dava. Pendek, sakit, terpotong. Ah. Ketika mereka menoleh, Dava tidak ada. Hanya tasnya yang jatuh ke tanah. Rit letingnya terbuka. Seolah ia ditarik ke belakang dalam sepersekian detik. Laras menjerit histeris. Dava. Rio mencoba mencari ke semak-semak, tapi tidak ada jejak. Tidak ada suara. Tidak ada apapun. Gunung telah mengambil korban kedua. Dan baru masuk hari pertama. Hilangnya Dava tidak hanya memecahkan formasi mereka. Itu memecahkan mental mereka. Rio menjerit, namun suaranya ditelan hutan yang semakin padat. Dava aa. Balas suaranya kalau kamu dengar. Tidak ada jawaban. Seakan Dava tidak pernah ada di sana. Deno terduduk di tanah, menggenggam rambutnya sendiri. Ini gila, kita baru naik 2 jam. Dan 2 orang hilang begitu saja. Laras menangis tanpa suara, memeluk lutut, tubuhnya menggigil. Farel, Dava, mereka bukan mati, kan? Mereka cuma tersesat, kan? Raffi menatap sekeliling, matanya tidak berkedip. Tidak, mereka diambil. Ucapan itu membuat dunia seperti berhenti. Bahkan angin pun diam. Rio menatap Raffi tajam. Jangan bikin mereka makin panik. Aku tidak panik. Raffi balas dengan suara tajam. Aku cuma bilang yang aku lihat. Yang aku rasakan. Gunung ini, gak mau kita pulang. Dan pada saat itu, sesuatu terjadi pada kabut. Bukan sekadar menebal. Bukan sekadar bergerak. Kabut itu mengelilingi mereka, membentuk semacam dinding tipis yang terus bergerak mengitari posisi mereka, seolah menutup semua pintu keluar. Seperti seseorang yang memegang jaring dan mengarahkan mangsanya ke satu titik. Rio, bisik Laras. Kita dikepung. Satu jalur yang menghilang dan muncul sesuka hati. Ketika mereka mencoba kembali ke arah bawah, jalur yang mereka lewati sebelumnya sudah tidak ada. Digantikan oleh akar pohon-pohon besar yang saling membelit seperti ular tidur. Saat mereka mencoba ke kiri, jalur itu berubah menjadi turunan licin yang tidak pernah mereka lihat tadi. Saat mereka mencoba ke kanan, jalur itu terbelah menjadi 2, lalu 4, lalu kembali 1, seolah hutan sedang mempermainkan persepsi mereka. Ini mustahil, gumam Rio. Gunung tidak pernah berubah secepat ini. Tidak mungkin. Ini bukan alam biasa, seru Deno. Ini bukan kabut. Ini bukan hutan. Kita bukan tersesat. Kita diputer-puter. Raffi meraih pohon lumut dan memegangnya erat. Rasanya, kayak kita nggak di perahu lagi. Ucapan itu membuat semua orang membeku. 2 suara-suara yang mencoba masuk ke pikiran. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Mulanya pelan. Seperti suara daun saling bergesekan. Namun perlahan berubah. Menjadi kalimat-kalimat kecil. Familiar. Mengenal nama mereka. Rio. Kemarilah. Arah sini. Aku dingin. Laras langsung menutup telinganya. Tolong berhenti. Tolong. Tapi menutup telinga justru membuat suara itu lebih jelas. Seolah suara itu muncul dari dalam kepala. Kalian meninggalkanku. Kembali. Ayo sini. Deno terpaku di tempat. Itu suara Farel dan Dava, mereka nyalahin kita. Itu bukan mereka. Rio berteriak. Namun bahkan Rio pun mulai meragukan ucapannya sendiri. Suara itu bukan hanya memanggil. Suara itu mencoba membuat mereka merasa bersalah. Mendorong mereka mengikuti arah salah. Membuat mereka pecah mental. 3 perubahan pada Raffi. Di antara mereka semua, Raffi adalah yang paling ekspresinya berubah. Ia semakin sering menatap ke atas pohon. Mata bergerak cepat. Seolah melihat sesuatu yang lain tidak lihat. Raffi, kamu kenapa? Tanya Rio. Raffi tidak menjawab. Tadi, ada yang jalan, di atas. Bisiknya. Apa? Laras menahan napas. Di atas pohon, ulang Raffi. Bukan manusia. Bukan binatang.
Semua menatap ke atas. Tidak ada apa-apa. Namun suara seperti langkah kecil terdengar pelan. Seperti sesuatu sedang bergerak cepat dari satu dahan ke dahan lain. Laras memegang tangan Rio erat-erat. Kita harus keluar. Sekarang. Rio menelan ludah. Ya, kita cari jalur ke sabana. Jalurnya harusnya ke arah. Namun sebelum ia melanjutkan, Raffi menatap sesuatu tepat di belakang Rio. Matanya melebar. Tubuhnya mundur setapak. Jangan bergerak, Rio. Rio langsung menegang. Kenapa? Ada yang berdiri tepat di belakangmu. Laras langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Deno menahan napas. Jangan bilang, itu Farel. Tidak, bukan Farel. Tidak ada suara manusia. Tidak ada nafas. Yang ada hanya bayangan tinggi, tegap, berdiri di antara kabut. Tidak jelas bentuknya, tapi terlihat seperti siluet orang besar yang kepalanya terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Rio diam. Tidak menoleh. Kalau aku lihat, dia bakal makin dekat. Raffi mengangguk pelan. Jangan lihat. Jangan lihat. Tapi bayangan itu justru maju selangkah. Tanpa suara. Kabut bergetar. Rio mengambil keputusan spontan. Lari sekarang. Dan mereka semua lari sekuat tenaga. Menuruni lereng kecil, menyibak semak, merobek celana, melukai kaki, melewati cabang-cabang yang menusuk kulit. Suara langkah besar itu mengikuti. Perlahan. Tidak terburu-buru. Seolah menikmati ketakutan mereka. Mereka tersesat bukan antar pohon, tapi antar dimensi. Setelah 5 menit berlari tanpa arah, mereka berhenti di sebuah lapangan kecil. Lapangan itu seharusnya tidak ada. Terlalu datar. Terlalu bersih. Tidak seperti bagian manapun dari Gunung Prau. Deno terengah-engah. Kita? Di mana? Raffi mengangkat wajah, ketakutan muncul lagi. Aku kenal tempat ini, katanya. Kamu pernah ke sini? Tanya Rio. Raffi menggeleng. Bukan. Tapi. Ia menunjuk ke tengah lapangan itu. Tempat ini tadi, yang aku lihat di mimpiku sebelum pendakian. Mereka semua merinding. Deno memaki. Serius bukan waktu buat ngomong gitu? Aku nggak bohong. Raffi menggenggam rambutnya. Aku mimpi tempat ini. Dan di mimpiku, tempat ini adalah tempat mereka menunggu. Mereka siapa? Teriak Laras. Raffi menunjuk ke satu titik di tepi lapangan. Perlahan, kabut membuka seperti tirai. Dan dari balik kabut itu, seseorang berjalan keluar. Lemas, kotor, luka penuh, baju robek. Dava, bisik Laras. Dava berjalan ke mereka dengan langkah terseret. Tapi ada yang salah. Matanya kosong. Terlalu gelap. Terbuka lebar tapi tidak melihat apapun. Deno melangkah maju. Dava Aa. Kamu hidup. Kami nyaris. Jangan sentuh dia, seru Raffi. Dava berhenti 3 meter dari mereka. Lalu tersenyum. Senyuman yang tidak mungkin muncul dari orang yang ketakutan. Dan dari belakang Dava, bayangan tinggi tadi muncul perlahan. Hari ke-6 sejak ke-6 pendaki itu dinyatakan hilang, kabut tebal kembali turun menyelimuti kawasan Gunung Prau. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Lebih berat, lebih menekan, seolah udara sendiri menolak untuk bergerak. Bagi para pendaki, hari ke-6 adalah titik di mana ketahanan mental mereka benar-benar diuji. Tubuh mereka lelah, perbekalan mereka tipis, dan harapan mulai tergerus oleh malam-malam panjang yang penuh kecemasan. Bagi tim pencari, hari ke-6 adalah batas antara optimisme dan keputusasaan, batas di mana mereka mulai mempertanyakan apakah mereka masih mencari orang hidup atau sekadar mencari tanda kepergian. Di dalam hutan rimbun sisi timur Prau, Zidan terbangun dengan napas tersengal. Ia terjatuh ketika tidur, tubuhnya menggigil, dan luka di pahanya tampak lebih parah dari sebelumnya. Rina yang berada paling dekat langsung mendekat, menekan luka itu dengan kain basah seadanya. Din, tahan sebentar, tolong, ucap Rina dengan suara bergetar. Meski berusaha tenang, ia tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Udah, gue kuat.
Jawab Zidan sambil menutup mata, berusaha menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Namun mereka semua tahu, Zidan tidak lagi kuat. Sementara itu, Gilang dan Raffi sedang memeriksa perbekalan, atau lebih tepatnya, sisa-sisanya. Hanya ada sedikit air di botol terakhir, beberapa potong roti basah terkena embun, dan satu bungkus biskuit yang sudah hancur. Mereka harus memilih, memakan semuanya hari ini dan mempertaruhkan besok, atau menyimpannya dan mempertaruhkan kekuatan mereka. Kalau begini terus, kita nggak bakal sampai di titik manapun, gumam Raffi pelan. Di sampingnya, Gilang menghela napas panjang. Ada dua pilihan, tetap di sini nunggu bantuan, atau kita paksa jalan lagi cari jalur keluar. Tapi Din nggak bakal kuat jalan jauh, kata Rina, yang tiba-tiba bergabung. Justru itu, jawab Gilang lirih. Kalau kita diam, dia makin memburuk. Hening menggantung di udara. Dilema itu terlalu berat untuk diputuskan oleh orang-orang yang bahkan tak lagi yakin kapan pagi akan datang. Sementara itu di pos pendakian, suasana jauh lebih kacau. Koordinator SAR mulai menyadari bahwa area pencarian seharusnya sudah memberikan hasil sejak hari keempat. Namun hingga hari keenam, nihil. Bahkan tidak ada jejak baru. Bahkan lebih buruk, pihak pengelola wisata gunung diam-diam mendesak agar operasi pencarian tidak memancing perhatian media. Mereka takut berita 6 pendaki hilang ini menyebar dan mengusik citra Gunung Prau sebagai destinasi favorit para pendaki pemula. Kalau ini bocor ke media, selesai semua, kata seorang pejabat pengelola wisata dalam rapat terbatas. Nyawa orang lebih penting dari reputasi, bantah salah satu petugas SAR senior. Dan reputasi menentukan dana, Pak. Kalau wisata mati, yang rugi banyak pihak. Rapat itu tidak menghasilkan solusi. Yang jelas, mereka memutuskan satu hal, informasi pencarian tidak akan diumumkan secara luas. Mereka akan mengerahkan tim SAR tambahan, tetapi tetap tanpa publikasi. Dan keputusan itu membuat pencarian semakin rumit. Tanpa sukarelawan tambahan, tanpa publik sadar, tim SAR hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kembali ke hutan, hujan turun tiba-tiba. Deras. Dinginnya menembus kulit, menambah beban pada tubuh yang sudah nyaris menyerah. Fajar, yang sejak awal paling tenang, kini terlihat goyah. Matanya merah, mungkin kurang tidur, mungkin karena stres yang tak lagi bisa ia tahan. Kita harus nyalain api, katanya. Kalau enggak, Zidan bisa kena hipotermia. Tapi kayu basah semua, sahut Raffi. Coba cari yang di bawah pohon besar. Minimal yang enggak kena hujan langsung. Mereka berpencar sebentar untuk mencari kayu. Namun justru di momen inilah masalah terbesar muncul. Saat kembali, Gilang menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Niki mana? Semua langsung berhenti. Niki barengan sama lo tadi, kan? Rina bertanya panik. Dia cuma jalan dikit, cuma beberapa meter. Gilang memutar tubuh, menatap ke semua arah. Nick? Niki. Hanya suara hujan yang menjawab. Rina langsung menjerit, jangan bilang dia hilang lagi. Jangan sekarang. Mereka berlari ke segala arah, memanggil-manggil nama Niki, suara mereka bercampur hujan seolah ikut tersedot ke dalam hutan yang gelap. Niki, Niki, jawab, Ki. Namun tidak ada jawaban. Hutan berubah seperti labirin tak berujung, gelap, lembab, dan diam. Rina mulai menangis. Gue nggak bisa, gue nggak kuat, satu hilang, satu luka parah, kita mau sampai kapan kayak gini? Fajar memegang bahunya, berusaha tegar meski wajahnya menunjukkan ia sama putusnya. Tenang dulu, Rin. Kita cari bareng-bareng. Niki nggak mungkin jauh. Namun dirinya sendiri tidak yakin. Jika Zidan tidak segera mendapat pertolongan dan Niki benar-benar hilang, mereka tinggal berlima, atau bahkan 4. Dan hujan terus turun, seolah sengaja menyembunyikan jejak yang mungkin bisa membawa mereka kembali. Di sisi lain hutan, jauh dari kelompok utama, Niki duduk gemetar di bawah pohon besar. Ia tidak tersesat, setidaknya bukan karena berjalan terlalu jauh. Ia tersesat karena panik. Suara gemerisik di belakangnya saat mencari kayu membuatnya ketakutan dan berlari spontan tanpa berpikir. Begitu berhenti, ia menyadari satu hal yang membuatnya menelan ludah.
Ia sama sekali tidak tahu arah kembali. Enggak, fokus. Nick, ia membisik. Lo cuma nyasar bentar. Namun ketakutannya membengkak ketika kabut turun perlahan dari puncak, membuat jarak pandang menjadi hanya beberapa meter. Di kejauhan, ia mendengar suara seperti langkah kaki. Lamba. Bukan manusia. Atau mungkin hewan besar? Jantungnya berdegup cepat. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel pada batang pohon. Siapa? Ada orang? Tidak ada jawaban. Hanya suara ranting patah, pelan tapi jelas. Ketika suara itu semakin dekat, Nicky menutup mulutnya dengan tangan gemetar, menahan napas. Ia tidak tahu apakah itu hewan liar, pendaki lain, atau sesuatu yang tidak ingin ia bayangkan. Dan hutan terus menutup dirinya, seolah menariknya lebih dalam. Sementara itu, kelompok utama masih berusaha mencari. Suara mereka mulai parau. Tubuh mereka mulai lemas. Dan saat senja datang, dengan kabut yang makin tebal, keputusan harus dibuat. Kita berhenti cari sekarang. Bahaya kalau malam turun, kata Fajar dengan suara berat. Terus kita biarin Nicky sendirian, protes Rina. Kalau kita terus cari, kita semua bisa hilang, sahut Gilang lirih. Tidak ada yang suka dengan keputusan itu. Tidak ada yang sanggup menyetujui atau menolak. Mereka hanya bisa menerima kenyataan pahit. Mereka harus bertahan dulu agar bisa mencari lagi besok. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak hilang, kelompok itu tidak lengkap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua berharap hal yang sama. Semoga Nicky masih hidup. Hujan berhenti menjelang pagi, tetapi udara di hutan Prau masih sangat lembab dan menusuk tulang. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, menjadikan seluruh hutan tampak seperti bayangan kelabu yang hidup dan bergerak. Kelima pendaki yang tersisa duduk melingkari Zidan, yang kini tampak semakin pucat. Nafasnya pendek, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan kulit di sekitar lukanya mulai membiru. Mereka tahu, mereka tidak punya waktu lagi. Sementara itu, di sudut lain hutan yang semakin jauh dari titik awal, Nicky belum tidur sama sekali. Ia bertahan sepanjang malam dengan gemetar, memeluk tasnya sambil menahan suara. Suara langkah misterius yang ia dengar semalam masih terngiang, membuatnya takut untuk bergerak. Namun langit yang perlahan mencerah memberi sedikit keberanian. Aku harus balik, bisiknya. Dengan kaki bergetar, ia bangkit perlahan dan mulai berjalan mengikuti arah yang ia kira benar. Meskipun setiap langkah terasa seperti bergerak di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di sisi lain, Fajar, Gilang, Raffi, dan Rina berdiskusi keras. Kita nggak bisa tinggal di sini. Kalau nunggu terus, Din bisa. Rina tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kita harus bawa dia turun. Sekarang juga, tegas Fajar walau suaranya serak karena semalaman berteriak memanggil Nicky. Tapi jalur kita nggak jelas. Ini bukan jalur yang kita lewati sebelumnya. Jawab Gilang sambil memandangi peta kusut yang sudah tak relevan. Kalau kita diam, yang mati bukan cuma Zidan. Kita semua bisa menyusul, Raffi menambahkan. Tidak ada waktu untuk keputusan panjang. Dengan segala kelemahan, mereka membuat tandu darurat dari 2 batang ranting besar dan jaket mereka, lalu mengangkat Zidan bersama-sama. Langkah mereka tertatih. Tanah licin. Kabut makin tebal seakan menelan jalur yang mereka coba buat. Namun itu tetap lebih baik daripada dia menunggu kematian. Di saat bersamaan, tim SAR yang menyisir dari arah barat mulai kehilangan harapan. Seorang petugas senior akhirnya mendesak untuk menghentikan pencarian sementara, karena area terlalu luas dan cuaca terlalu sulit. Namun komandan lapangan menolak. Selama belum ditemukan, kita tetap jalan. Ia menambahkan tim kedua ke arah selatan, tanpa menyadari bahwa jalur itu tepat menuju lokasi para pendaki berada. Sebuah kebetulan yang kelak menentukan hidup dan mati. Perjalanan dengan tandu membuat kelompok pendek 4 itu cepat kelelahan. Hanya suara beban napas mereka dan gemerisik langkah yang terdengar. Sesekali Rina menatap ke sekeliling, berharap melihat sosok Nicky, tetapi yang ia temukan hanya pohon-pohon raksasa yang seolah semakin menutup jalan. Tiba-tiba Raffi berhenti. Gue dengar suara. Semua hening. Tidak ada apa-apa. Jangan bikin gue panik, Vi, kata Gilang. Aku serius, jawab Raffi,
matanya menatap ke balik semak-semak. Fajar menenangkan, fokus. Kita turun terus sampai ketemu aliran air. Itu tanda dekat jalur. Namun beberapa langkah kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Krek, krek. Bukan hewan kecil. Bukan angin. Semua menegang. Rina menggenggam tangan Zidan. "Faj, itu apa?" bisiknya. Fajar mengambil tongkat tebal sebagai senjata. "Kalau itu hewan liar, kita harus rame-rame bikin suara." Suara ranting patah mendadak terdengar keras dari arah belakang. Krek. Rina menjerit kecil. Gilang menariknya. Raffi menoleh cepat, mencari asal suara. Dan pada saat ketegangan itu mencapai puncak, semak-semak bergerak keras, lalu sesosok tubuh terjatuh ke tanah. Niki. Rina berlari pertama kali, memeluk Niki yang jatuh tersungkur dengan wajah penuh tanah dan mata sembab. "Kamu di mana aja? Kita kira kamu." Rina tak mampu melanjutkan. Niki menangis. Aku takut. Aku dengar suara aneh. Aku nggak tahu arah balik." Gilang dan Fajar menatap satu sama lain, ada campuran lega dan kelelahan. Lengkap atau tidak lengkap, mereka kini punya harapan baru, meski kecil. "Udah, Ki. Yang penting kita bareng lagi," kata Fajar. "Enggak, masih ada satu hal," sahut Niki, suaranya hampir berbisik. "Apa?" "Ada sesuatu ngikutin aku semalaman." Semua saling tatap, wajah mereka pucat. Namun ini bukan saat untuk membahas hal itu. "Kita lanjut turun. Sekarang," tegas Fajar. Beberapa jam kemudian, setelah berjalan semakin jauh menuruni lembah, mereka mulai mendengar suara yang tak pernah mereka sangka bisa membuat mereka menangis lega. Suara peluit SAR. Fajar berhenti mendadak, matanya membesar. Itu peluit SAR. Rina langsung menutup mulut, menangis terseduh. Gilang berteriak balas, "Halo? Di sini? Tolong." Mereka memanggil sekuat tenaga, meski suara mereka nyaris habis. Peluit itu terdengar semakin dekat, diikuti suara langkah cepat dari beberapa orang yang berlari. Aku lihat orang," teriak Raffi. Benar. Dari kabut, muncul 3 anggota SAR lengkap dengan rompi dan radio. "Di sini ada 6 orang. Cepat, bawa korban yang luka parah dulu," seru salah satu petugas. Begitu melihat kondisinya, petugas SAR langsung berjongkok, mengecek nadi Zidan yang semakin lemah. Dia harus segera ditangani. Tinggal sedikit lagi. Rina terisak, "Tolong selamatkan dia, tolong." "Tenang. Kalian semua selamat sekarang." Kalimat itu menjadi titik puncak dari seluruh penderitaan selama 6 hari. Bukan keajaiban, bukan keberuntungan, tapi hasil dari tekad kecil mereka untuk terus bergerak meski harapan hampir padam. Namun tepat ketika mereka berbalik menuju tim SAR lainnya, Niki menoleh ke hutan. Ia yakin masih mendengar langkah-langkah itu. Berat, lambat, seperti semalam. Namun saat ia ingin menunjuk dan memberitahu, Fajar menepuk pundaknya. "Ayo, kita pulang." Dan hutan kembali diam. Seolah memang sejak awal hanya ingin menguji mereka, atau menahan mereka. Langkah-langkah berat itu akhirnya berakhir ketika keenam pendaki, Fajar, Gilang, Raffi, Rina, Zidan, dan Niki, dikeluarkan dari hutan dan dibawa ke pos darurat. Sinar matahari yang menyambut mereka di tepi hutan terasa seperti sesuatu yang asing. Seolah selama 6 hari terakhir mereka hidup di dunia lain yang gelap, lembab, dan tak mengenal belas kasihan. Tangis lega langsung pecah di antara para petugas SAR. Beberapa dari mereka yang mengikuti pencarian sejak hari pertama, bahkan menepuk bahu rekan-rekannya sambil menahan emosi. Kehilangan di gunung adalah hal yang paling ingin mereka hindari. Dan hari itu, mereka berhasil menghindarinya. Begitu tiba di pos, Zidan langsung ditangani tim medis. Tubuhnya dibaringkan, infus dipasang, dan petugas bergerak cepat memeriksa luka yang sudah membiru dan bengkak. Rina menunggu di luar tenda, tangan gemetar, wajah sembab oleh air mata. Ia tidak berani masuk, tetapi tidak bisa pergi menjauh. "Dia kuat kok," kata salah satu petugas, mencoba menghibur. "Tapi kamu sendiri harus istirahat. Kamu juga udah melewati masa sulit."
Namun Rina hanya mengangguk pelan, tak benar-benar mendengar. Di area terpisah, Fajar sedang memberikan keterangan kepada Komandan SAR. Wajahnya pucat, namun suaranya tegas. Kami tersesat setelah kabut turun. Jalur hilang, dan kami panik. Hari ketiga kami keluar dari jalur yang kami pikir benar, tapi akhirnya makin dalam masuk ke hutan. Kenapa kalian tidak tinggal di satu tempat? Tanya komandan. Kami berusaha, Pak. Tapi kondisi teman kami makin parah. Fajar menunduk. Kami harus bergerak. Komandan SAR memahami. Ia tahu keputusan seperti itu tidak mudah, apalagi untuk pendaki yang bukan ahli navigasi. Tetapi ada satu hal yang mengganjal. Kami menemukan jejak kalian berpencar di hari keempat, kata sang komandan. Seperti ada satu orang yang keluar dari rute kelompok. Apa kalian tahu siapa itu? Fajar terdiam. Ia ingat betul Niki yang hilang saat hari kelima. Namun apa yang terjadi sebelumnya? Nggak, Pak, kami nggak tahu. Bohongnya pelan. Ia memilih tidak menyebut soal suara langkah misterius, atau apapun yang membuat mereka migrasi ke arah yang semakin aneh. Baginya, menceritakan hal itu hanya akan memperumit keadaan. Lagi pula, siapa yang akan percaya? Kabar keberhasilan pencarian tidak diumumkan secara luas. Tidak ada rilis media. Tidak ada berita besar. Tidak ada video viral. Semua diam. Pihak pengelola wisata gunung meminta agar peristiwa ini diredam demi menjaga citra Gunung Prau. SAR setuju demi menghindari pengunjung panik atau membanjirkan laporan palsu. Hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa 6 pendaki pernah hilang selama hampir seminggu di Prau. Sore harinya, Rina akhirnya mendapat kabar, Zidan stabil. Luka di pahanya memang dalam, tetapi infeksi belum menyebar terlalu jauh. Dengan perawatan intensif, ia bisa pulih. Boleh ketemu sebentar, kata perawat. Rina masuk pelan ke dalam tenda. Zidan terbaring dengan selimut, pucat namun tersenyum samar saat melihatnya. Lo, masih hidup. Zidan bergurau lemah. Rina tertawa sambil menangis. Jangan ngomong gitu. Gue hampir gila. Aku juga hampir mati, jawab Zidan, suaranya parau. Tapi, kalian gak ninggalin aku. Ya iyalah. Kita semua naik bareng, turun bareng. Zidan mengangguk pelan. Senyum kecil itu seperti titik pertama dari perjalanan panjang pemulihan mereka. Di luar tenda, kelompok lainnya duduk menyelimuti diri dengan selimut tebal. Fajar menatap Cakrawala, Gilang sibuk memijat kakinya yang pegal, sementara Raffi menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba meredam tangis lega yang baru pecah saat semuanya sudah aman. Di pojok, Niki duduk diam, menatap pepohonan Prau yang tampak tenang dari kejauhan, begitu berbeda dari apa yang ia rasakan selama hilang. Nik, panggil Fajar sambil duduk di sampingnya. Kamu nggak apa-apa? Niki tidak langsung menjawab. Ia meremas jari-jarinya sendiri. Aku masih mikir soal semalam, katanya pelan. Fajar menarik napas panjang. Yang penting kita udah selamat. Jangan pikirin yang aneh-aneh. Tapi aku beneran dengar, Faj, suara Niki bergetar. Bukan cuma sekali. Ada yang jalan di belakang aku. Lambat, berat, kayak. Fajar menghentikannya. Nik, udah. Ia menatap tajam, namun bukan karena marah, melainkan karena takut membiarkan pikirannya sendiri kembali ke saat-saat mereka tersesat. Kita nggak tahu apa yang kita dengar saat itu. Kita panik, lapar, capek. Pikiran bisa ngaco. Kamu ngerti kan? Niki terdiam. Tidak sepenuhnya yakin. Tetapi ia tidak ingin memperpanjang. Ia hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tahu apa yang ia dengar. Ia masih bisa merasakannya hingga sekarang. Itu bukan hewan kecil. Bukan angin. Bukan bayangan atau halusinasi. Itu sesuatu yang mengikuti mereka. Dan ia yakin, ketika ia tidur malam itu, benda atau makhluk itu hanya berjarak beberapa meter darinya. Menjelang malam, ke-6 pendaki dibawa turun menggunakan mobil khusus untuk dievakuasi ke rumah sakit. Saat mobil mulai bergerak menjauh dari pos, Rina menatap kembali ke arah hutan, seolah masih ada bagian dirinya yang tertinggal di sana. Gak ada yang boleh naik gunung itu dulu, kata Gilang sambil memeluk lengannya sendiri.
Gue sumpah nggak mau ke perahu lagi. Raffi hanya mengangguk. Gue juga. Fajar tidak menanggapi. Ia memejamkan mata, tetapi bayangan kabut, suara aneh, dan dinginnya malam itu terus hadir di pikirannya. Di bangku paling belakang, Niki menatap keluar jendela. Di celah pepohonan, ia sempat melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam tinggi berdiri diam, seperti mengawasi mobil mereka pergi. Saat ia kedipkan mata, bayangan itu menghilang. Mungkin itu hanya permainan cahaya. Atau mungkin, hutan perahu belum benar-benar melepaskan mereka. Beberapa hari kemudian, keenam pendaki diperbolehkan pulang. Mereka tidak diwawancarai media. Tidak ada tulisan di portal berita. Tidak ada unggahan viral. Seolah-olah kisah mereka dikubur bersama kabut perahu. Namun bagi mereka sendiri, kisah itu akan terus hidup. Sebagai luka, sebagai pelajaran, dan sebagai misteri. Karena jauh di dalam hutan perahu, jejak-jejak mereka masih tersisa, jejak yang tidak ingin ditemukan orang lain. Dan mungkin, sesuatu di sana masih menunggu pendaki berikutnya.